anak yang bersekolah di sekolah yang full berkebutuhan khusus nih, itu anak-anak akan meniru perilaku teman-temannya dan itu akan memperburuk kondisinya mereka, perilakunya mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman talenta, balik lagi sama aku Syifa di podcast Suara Talenta, bicara jujur, tumbuh bersama. Hari ini aku excited banget karena kedatangan tamu yang udah gak asing lagi bagi warga talenta nih. Beliau adalah sosok keren dari Homeschooling Talenta Center. Ini dia Kepala Sekolah Homeschooling Talenta Center, Bu Puput. Assalamualaikum Bu Syifa. Waalaikumsalam Bu Puput. Teman-teman semua. Bu Puput, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas yang lebih jauh nih Bu Puput, homeschooling yang aku ketahui itu kan homeschooling berarti sekolah di rumah gitu ya? Iya. Kalau homeschooling Talenta Center itu gimana sih Bu Puput? Iya betul. Ini juga jadi pertanyaan umum ya sebetulnya untuk calon orang tua murid begitu. Homeschooling berarti di rumah ya Bu, gurunya datang ke rumah gitu. Ternyata tidak. Kalau di kami ini homeschooling ini bentuknya komunitas Bu Syifa. Jadi anak-anak itu datang ke tempat belajar kita. Itu seperti biasa belajar pada umumnya sekolah biasa gitu. Datang dari Senin setiap hari? sampai Jumat. Iya betul. Oke. Jadi anak-anaknya yang datang ke sini. Oke, full day gitu. Full day betul, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, kenapa sih anak-anak ini perlu datang gitu ya Bu Syifa ke tempat kita gitu. Supaya mereka juga tetap ada sosialisasi dengan teman-temannya, bisa bermain. Terus kadang kita juga kan suka jalan gitu, trekking ke area sekitar sekolah. Nah, di situ anak-anak ini belajar buat sosialisasi juga sama warga yang ada di sekitar sekolah. Baik Bu Put, aku mau tanya nih, kalau jenjang pendidikannya itu di homeschooling ada apa aja sih? Ya, jadi kalau di homeschooling itu sama sebetulnya, ada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Oh, semua ada? Ada. Lalu kemudian yang tambahannya, program tambahannya adalah program non-akademik nih Bu Syifa, untuk apa tuh? Siswa atau individu yang tetap ingin bersekolah tapi punya keterbatasan dalam komunikasi begitu ya. Terus activity daily livingnya masih bermasalah. Nah, itu masuknya ke non akademik programnya. Oke. Gitu. Terus Bu Put, ini kan pasti yang masuk di sana siswanya dengan beragam kondisi ya. Betul. Nah, itu untuk mengelompokkan mereka tuh gimana Bu Put? Nah, jadi selain jenjang akademiknya yang tadi disampaikan SD, SMP, SMA, ini juga di dalam pembelajarannya kita kelompokkan berdasarkan kemampuan anak-anaknya gitu. Jadi di HS ini ada 5 grade nih Bu Syifa gitu. Grade yang pertama ini non akademik yang tadi saya sampaikan. Jadi kondisi siswanya biasanya yang nonverbal gitu. Lalu kemudian activity daily livingnya masih perlu diarahkan, dan juga ada kemandirian atau kreativitasnya seperti itu. Karena biasanya masuk homeschooling ini udah usia-usia remaja nih Bu Syifa. Jadi kita sudah pikirkan ke depannya mereka berdayanya dengan seperti apa begitu. Lalu untuk grade yang kedua kita fokus di pre-writing. Begitu. Lalu di grade 3 ini ada program perilaku. Jadi yang masih ada tantrumnya, masih kesulitan untuk fleksibel sama perubahan, itu adanya di grade 3 itu. Cuman uniknya di grade 3 dia memang secara kognitif akan bervariasi itu. Ada yang udah bisa komunikasi 2 arah, udah pinter lah gitu ya kalau bahasa awamnya tuh. Tapi ada juga yang memang masih perlu diarahkan dalam hal regulasi emosinya gitu. Lalu lanjut ke grade yang keempat, ada calistung. Jadi udah stabil, betul. Udah stabil emosinya, udah siap belajar, lalu masuk ke calistung, baca 1 suku kata, 2 suku kata, sampai kalimat pendek. Lalu yang terakhir, puncaknya adalah di kelompok yang kognitif. Itu sudah mulai pemahaman. Target kita adalah 5W1H, mereka sudah fasih dan lancar lah gitu ya. Jadi bisa membaca beberapa kalimat, Betul, terus mereka paham apa yang dibaca. Karena kan belakangan kan suka dengar
anak tuh bisa baca tapi dia nggak paham. Nah, itu adanya di Iya, grade benar-benar. itu. Terus dia bisa gitu. menceritakan kembali gitu ya. Betul. Oke, Bu Put, aku pernah denger nih Homeschooling Talenta Center itu ada boardingnya juga. Nah, Betul. program boardingnya di homeschooling itu apa aja sih Bu Put? Terus juga anak-anak dengan kategori apa dan usia berapa bisa masuk ke boarding? Ya, baik. Jadi kalau boarding itu sebetulnya fasilitas sekolah begitu ya, Bu Syifa, untuk siswa yang jauh mungkin dari luar kota gitu tapi ingin bersekolah di Talenta Center itu ada fasilitas boarding. Tapi untuk usianya kita minimal di usia SMP ya kurang lebih 13 tahun ya, Bu Syifa ya. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya, untuk anak-anaknya yang boarding ya sekolahnya di tempat kita juga gitu. Oh, gitu. Jadi apa namanya, jenjangnya ya ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang LKP dan BLK. Mungkin yang episode kemarin ya. Oh iya, kemarin di episode kemarin ya penjelasan akademi dan BLK sama Buning. Betul. Nah, terus kemudian untuk di boarding sendiri memang target utamanya atau program utamanya itu adalah kemandirian dan produktivitas. Seperti itu. Jadi hanya itu saja untuk akademiknya dia di sekolah, di homeschooling atau di LKP dan BLK, lalu kemudian untuk menajamkan apa namanya, kemandiriannya dan produktivitasnya itu nanti boarding programnya. Oke, berarti setelah dia sekolah di homeschooling, mereka balik ke boarding dengan kegiatan-kegiatan kemandiriannya itu ya. Betul Oke. sekali, cuci baju, bersih-bersih, nyetrika, pokoknya yang activity daily living tuh adanya di boarding. Kegiatan sehari-hari di rumah gitu ya, Bu? Betul sekali. Oke, Bu Put. Kalau Homeschooling Talenta Center ini udah ada di mana aja sih, Bu Put? Kami lokasi belajarnya ada di Bekasi, di Bogor, dan juga di Jakarta. Oke. Begitu. Nah, menyambung yang boarding tadi, itu lokasi boardingnya di ketiga tempat itu, tapi kita ada pisahkan, betul. Jadi untuk yang siswa laki-laki itu adanya di Bekasi dan juga di Bogor. Kemudian kalau untuk siswa perempuan itu adanya di Talenta Center Jakarta atau di Kebagusan. Oke, buat Gitu. teman-teman yang lagi nonton di rumah, ini bisa banget nih yang lagi nyari boarding, homeschooling boarding nih. Bisa datang ke Bekasi, Bogor, dan Jakarta, gitu ya Bu Puput. Betul, Oke. Syifa. Kalau pengen masuk homeschooling nih, anaknya dengan kondisi apa dan diagnosa seperti apa Bu Puput? Iya, memang beragam ya Bu Syifa untuk diagnosanya atau kondisi siswanya. Mulai dari ada yang autisme, ADHD juga ada, lalu kemudian Down syndrome ataupun juga disabilitas intelektual gitu. Jadi semuanya ada kok. Semuanya ada. Semuanya ada. Oke, menerima gitu. semuanya. Iya, betul. Maka apa namanya? Soalnya kan kita itu tadi yang apa, pengelompokan berdasarkan kemampuan siswanya gitu. Oh, ada itu ya? Iya. Bener nggak sih Bu Puput, misalkan anak yang bersekolah di sekolah yang full berkebutuhan khusus nih, itu anak-anak akan meniru perilaku teman-temannya dan itu akan memperburuk kondisinya mereka, perilakunya mereka. Oke. Jadi ini sebetulnya pertanyaan hampir seluruh calon siswa nih Bu Banyak Syifa. ya, Betul pertanyaan banget banyak orang gitu. tua nih. Dan kekhawatiran mereka tentu saja ya gitu. Jadi Bu Puput jawab di sini gitu ya. Oke. Jadi apa namanya, kalau memperburuk tadi kan ya pertanyaannya, apakah akan memperburuk? Insya Allah tidak, karena kita kan punya pengelompokan apa namanya, pengelompokan siswa yang tadi saya sampaikan tuh Bu Syifa. Jadi meminimalisir kondisi tersebut begitu. Pun jika anaknya meniru, itu sudah diantisipasi oleh guru pendampingnya di sekolah sehingga tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan seperti itu, Bu. Nah, jadi hal tersebut juga sebetulnya jadi pembelajaran gitu kan ya buat anak-anak ini. Jadi mereka jadi lebih paham mana nih yang perlu ditiru gitu ya, perilaku mana yang nggak boleh gitu. Jadi mereka juga ya belajar beradaptasi gitu dengan berbagai macam kondisi teman-temannya di sekolah
begitu Bu Jadi dia Syifa. bisa dengar, dia akan paham gitu Ya, ya. betul. Tindakan-tindakan apa, perilaku apa yang tidak boleh diikuti Ya, gitu. Oke Bu, berarti stigma orang-orang tentang anak yang bersekolah di full isinya berkebutuhan khusus itu akan memperburuk perilaku mereka. Berarti itu salah ya Bu Puput ya? salah besar Bu Syifa. Salah besar teman-teman. Iya, karena sebetulnya kalau mempermasalahkan tiru meniru begitu ya Bu Syifa dan teman-teman semua, ini kan nggak juga munculnya dari sekolah sebetulnya ya. Itu bisa terjadi ya di rumah, di lingkungan mereka bermain di luar gitu. Jadi apa namanya, justru ya sekolah ini kita mengedukasi anak-anak juga dan juga orang tua gitu ya, bahwa ya ini adalah proses pembelajaran anak-anak yang memang ya mereka perlu lalui gitu supaya mereka berkembang lebih optimal dan lebih baik lagi begitu. Bu Put, apa sih tujuan dari pembelajarannya? Jadi ketika lulus SD tuh goalsnya apa? Setelah lulus SMP, SMA itu goalsnya apa? Ya, saya rangkum aja ya Bu Syifa ya. Jadi apa namanya, secara garis besar pembelajaran yang ada di Homeschooling Talenta Center ini tujuan utamanya cuma satu, Apa tuh? supaya anak ini bisa berkarya dan juga berdaya. Makanya kami itu sedari SD itu sudah kita cari gitu, sudah kita gali minatnya ke arah mana. Nah, jadi sebelum jadi bakat tuh kan kita lihat dulu nih minatnya kemana gitu. Jadi kita lihat, jadi di SD itu kita screening ibaratnya gitu ya, kita screening nih anak nih minatnya kemana, ke gambar kah, ke olahraga kah, atau masak mungkin, kayak gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu. Nah, harapannya ketika SD ini kita sudah mulai cari, kita gali minatnya ke arah mana, nanti pas di SMP dan SMA itu udah firm gitu. Apa namanya? Kemampuannya secara non akademiknya begitu ya, secara kemampuannya itu kemana sih gitu ya, apakah ke desain, ke art gitu, atau dia kuat di hafalan mungkin gitu, karena kita juga punya siswa yang hafalannya kuat sudah 3 atau 4 juz begitu ya, jadi kita memantapkan di situ. Atau masak-masak mungkin gitu ya, bikin-bikin sesuatu, nanti masuknya ke jurusan retail gitu. Jadi apa namanya, aktivitas yang ada di sekolah kita desain memang tujuannya itu melihat minat anaknya ke arah yang mana, sehingga nanti pas dia sudah selesai SMA gitu apa namanya, bisa melanjutkan program yang sudah kita berikan di sekolah di rumahnya. Baik Bu Put, pertanyaan terakhir nih untuk orang tua yang khawatir anaknya pengen masuk ke berkebutuhan khusus, mungkin karena mereka verbalnya masih kurang, terus perilakunya belum begitu baik. Nah, itu pesannya apa nih Bu Put? Oke, jadi buat para ayah bunda yang masih khawatir gitu ya, atau bingung untuk menyekolahkan Ananda ke sekolah berkebutuhan khusus, apa ke sekolah umum atau sekolah inklusi gitu ya. Jadi apa namanya, jangan khawatir bahwa setiap sekolah ini pasti punya apa ya, punya keunggulannya masing-masing begitu. Jadi kalaupun yang tadi Bu Syifa sampaikan verbalnya belum ada gitu ya, nggak apa-apa, ayo apa namanya, kita belajar bareng gitu, anak-anak kita optimalkan kemampuan bahasanya di sekolah, lalu kemudian kita optimalkan kemandirian dan juga minatnya gitu, supaya nanti pas sudah besar, sudah dewasa itu mereka bisa berdaya begitu. Jadi anak yang sekolah di sekolah berkebutuhan khusus itu bukan buangan begitu ya, Bu Syifa ya. Sering dianggap gitu ya. Karena kami juga punya kekuatan sendiri begitu, yang tidak kalah dengan sekolah umum ataupun sekolah inklusi di luar sana. Baik, terima kasih nih Bu Put atas informasi-informasinya, mungkin yang banyak orang tua yang tanya. Sama-sama Bu Syifa. Terima kasih. Terima kasih teman talenta yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen.
semua sosial media kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.